Untuk memahami konflik antara sains dan agama, langkah pertama yang penting adalah mengenali apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan dibangun, bukan hanya soal isi atau hasilnya, tetapi proses dibaliknya. Bagaimana teori itu dibuat, diuji, dan diterima dalam komunitas ilmiah. Salah satu tokoh penting dalam bidang ini adalah Karl Popper yang mengenalkan konsep falsifiabilitas. Artinya, suatu teori ilmiah itu harus bisa diuji dan berpotensi dibuktikan salah. Misalnya, teori evolusi dapat diuji melalui fosil transisi di lapisan geologi. Jika fosil yang diprediksi seharusnya muncul ternyata tidak ada dalam konteks yang tepat, maka teori bisa ditantang. Filsafat ilmu juga menekankan metodologis naturalisme, yaitu bahwa ilmu hanya menjelaskan dunia berdasarkan sebab-sebab alami. Contohnya, hujan dijelaskan melalui siklus air, bukan karena intervensi dewa hujan. Ini bukan berarti sains menolak agama, tetapi sains dan agama berbeda di ranah berbeda. Sains menjelaskan bagaimana, lalu agama menjawab mengapa. Thomas Kuhn, seorang filsuf lain, menambahkan bahwa ilmu itu berkembang melalui paradigma, yakni cara pandang bersama dalam komunitas ilmiah. Ketika paradigma lama tidak lagi bisa menjelaskan fenomena baru, terjadilah revolusi ilmiah, seperti pergeseran dari pandangan bumi datar ke bumi bulat. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjadi lebih bijak dalam melihat kasus nyata di sekolah menengah, di mana teori evolusi diajarkan di kelas biologi. Sementara, sebagian orang tua menuntut agar narasi penciptaan juga diajarkan. Dari sudut pandang filsafat ilmu, kita bisa melihat bahwa keduanya itu memiliki status pengetahuan yang berbeda. Teori evolusi didasarkan pada data empiris seperti fosil, DNA, dan eksperimen yang melalui proses telaah sejawat. Sedangkan narasi penciptaan berasal dari kitab suci dan tidak bisa diuji secara ilmiah karena berdasarkan pada iman, bukan observasi. Disinilah pentingnya batas wilayah atau demarkasi, mana yang termasuk pengetahuan ilmiah dan mana yang tidak. Untuk menjaga keharmonisan tanpa mencampur adukan kedua hal tersebut, pendekatan non-overlapping magisteria atau NOMA dari Stephen Jay Gould bisa menjadi jalan tengah. Sains dan agama sebaiknya berjalan beriringan tanpa saling mencampuri. Sains membahas mekanisme dalam proses atau bagaimana, sedangkan agama membahas makna dan tujuan hidup atau mengapa. Di sekolah, kelas biologi bisa fokus mengajarkan evolusi berdasarkan bukti ilmiah, sementara kelas agama atau etika bisa membahas nilai-nilai spiritual dari kisah penciptaan. Dengan pemisahan ini, murid tidak akan bingung atau merasa bahwa keyakinannya itu sedang ditantang oleh pelajaran sains. Agar pendekatan ini berhasil, sekolah bisa menyusun kurikulum yang lebih inklusif. Di awal pelajaran biologi, guru dapat menyisipkan materi singkat tentang nature of science. Misalnya, apa itu teori ilmiah, bagaimana hipotesis diuji, dan kenapa evolusi dianggap valid secara ilmiah. Ini akan membantu siswa memahami bahwa sains itu punya cara kerjanya sendiri yang berbeda dari agama. Setelah itu, pelajaran biologi bisa fokus penuh pada evolusi, mulai dari seleksi alam sampai bukti DNA. Di sisi lain, kelas agama dapat mengkaji kisah penciptaan sebagai bentuk pemaknaan spiritual dan identitas keimanan. Untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan toleran,
guru bisa mengadakan diskusi atau debat yang terbimbing di kelas. Misalnya, membagi murid menjadi dua kelompok. Yang satu membela evolusi dari sudut pandang ilmiah, dan yang satu lagi menjelaskan kisah penciptaan berdasarkan teks suci. Guru bertugas sebagai moderator yang memastikan diskusi itu tetap sehat dan tidak menyerang pribadi dan menghargai perbedaan. Setelah diskusi, murid bisa diminta menulis refleksi. Misalnya, menjawab pertanyaan seperti apa bedanya bukti ilmiah dan keyakinan agama, atau juga bisa bagaimana cara kita menghargai keduanya dalam hidup sehari-hari. Selain kegiatan di dalam kelas, sekolah juga perlu melibatkan orang tua dan masyarakat. Salah satunya melalui pertemuan khusus yang menjelaskan tujuan dari pendekatan kurikulum ini. Guru dan kepala sekolah bisa menekankan bahwa agama tetap dihormati, tetapi ditempatkan dalam konteks yang sesuai, bukan dicampur dalam pelajaran sains. Dengan dialog yang terbuka dan jujur, orang tua akan merasa dihargai dan tidak curiga bahwa sekolah menghapus nilai-nilai agama. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa filsafat ilmu itu membantu kita untuk memisahkan mana yang termasuk pengetahuan ilmiah dan mana yang merupakan keyakinan. Dengan pendekatan yang inklusif, murid tetap bisa memahami teori evolusi secara ilmiah tanpa merasa bahwa agamanya dilanggar. Sebaliknya, mereka juga bisa memperdalam makna penciptaan dalam ruang yang tepat. Hasil akhirnya adalah murid yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara spiritual. Mereka mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menyeimbangkan ilmu dengan iman.